Kita langsung aja review rumah komersil tipe 50 per 80 di Pesona KO 57. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pesona KO 57, selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada hari ini selalu sehat dan juga yang ada aktivitas hari ini. Ini tanggal 1 ya, 1 Mei 2023, tanggal merah hari ini, hari buruh ya, hari buruh nasional. Nah, jadi buat teman-teman semua yang hari ini sedang aktivitas, semoga semuanya dilancarkan. Yang hari ini sedang liburan, pastikan teman-teman liburan produktif. Salah satunya ini ya, bisa survei ke perumahan, nantinya bisa punya rumah buat keluarga. Ya teman-teman, hari ini tepatnya tanggal 1 Mei 2023, teman-teman Mas Yu hari ini akan mengajak teman-teman semua melihat review rumah komersil tipe 50 per 80 ya teman-teman. Nah, jadi di Pesona Kauripan 7 ini ada satu tipe rumah komersil tipe baru ya teman-teman, yaitu tipe 50. Seperti yang bisa teman-teman lihat di belakang Mas Yu sebelah sini. Ini adalah tipe rumah komersil tipe 50 yang sudah kita bangun di Pesona Kauripan 7. Dan nantinya akan kita bangun juga di Pesona Kauripan 8 dan selanjutnya. Nah, jadi buat teman-teman yang akan ambil rumah dengan cara cepat yang udah hampir jadi, ini ya teman-teman. Ini sih udah full ya teman-teman, udah full. Tapi teman-teman apabila akan pengajuan KPR bisa waiting list. Ya teman-teman, jadi mengharapkan apabila nanti ada pengajuan debitur yang nantinya ada reject ataupun yang cancel. Seperti itu ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, nanti unit seperti ini akan ada lagi di proyek selanjutnya, yaitu di Pesona Kauripan 8. Baik ya teman-teman, hari ini kita langsung review aja ya teman-teman. Semoga teman-teman semua yang kemarin sudah sempat survei, yang mungkin masih pikir-pikir lagi, teman-teman bisa pastikan lagi ya, pikirnya lebih cepat lagi supaya dapat unitnya. Karena Pesona Kauripan ini ya yang cepat aja gitu ya teman-teman, yang cepat nanti dapat unitnya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja review rumah komersil tipe 50 per 80 di Pesona Kauripan 7, dan nantinya akan diaplikasikan dan akan dibangun di Pesona Kauripan 8, 9 dan selanjutnya. Ya teman-teman, ikutin terus video Mas Yu. Salam sehat. Ya baik ya teman-teman, kita langsung aja lihat bangunannya langsung ya teman-teman. Jadi kalau yang di Pesona Kauripan 7 ini untuk tipe komersil tipe 50 per 80 ini ada di Blok C ya teman-teman. Jadi kalau rumah komersil di Pesona Kauripan itu, baik dari Pesona Kauripan 1 sampai di Pesona Kauripan 8 ini, rumah komersil itu selalu dibangun di tempat-tempat yang strategis ya, di tempat-tempat yang bagus, ataupun di jalan utama, ataupun di jalan-jalan yang row-nya luas seperti ini teman-teman. Kalau jalannya luas seperti ini. Nah, untuk di Pesona Kauripan 7 ini, untuk tipe 50 ini seperti ini ya teman-teman, bangunannya tampak dari luarnya seperti ini. Untuk bangunan tipe 50 yang ada di Pesona Kauripan 7 ini nggak banyak ya teman-teman, hanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah berapa itu? Pokoknya nggak nyampe ratusan ya, hanya puluhan aja. Cuma dikit. Lalu di sini juga selain tipe 50 yang ada di Pesona Kauripan 7 ini, ada tipe komersil tipe 3660. Nah, ini dia teman-teman. Lingkungannya seperti ini. Jadi semua rumah komersil itu baik tipe berapapun, nah, kalau di Pesona Kauripan itu membangun rumah komersil itu selalu ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Nah, untuk di tipe 50 ini sendiri teman-teman, ini sebenarnya bangunan belum jadi ya, belum selesai. Memang kalau secara fisik kita lihat ini udah hampir sempurna, tapi belum ya teman-teman, karena nanti untuk tipe 50 ini nanti untuk di bagian luarnya nanti akan ada kanopi seperti yang ini teman-teman. Nah, seperti yang tipe 3660 ini. Untuk tipe 3660 ini udah ada rangkanya, namun belum selesai juga. Untuk yang sebelah sini ini belum dipasang ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat aja ya teman-teman. Dari tampak luar kita lihat
Dan sebenarnya yang ini, yang tipe 50 yang ini itu tanahnya lebih luas ya teman-teman. Tanahnya lebih luas seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang pinggir itu pasti ada tanah lebihnya di samping. Harganya berbeda. Pasti berbeda Mas Jo ya. Pasti berbeda. Dan biasanya untuk rumah komersil ini harga per meternya itu 2.500.000. Jadi kalau misalnya teman-teman itu dengan tipe standar 50/80 harganya 540 jutaan, berarti teman-teman tinggal nambahin aja ya teman-teman. 1 meternya 2.500.000. Seperti itu ya teman-teman. Harga tanah kelebihannya ini per meter 2.500.000 teman-teman. Tinggal nambahin aja gitu. Nah, terus kita langsung aja review rumahnya teman-teman. Untuk bagian depan ada carportnya, ini untuk parkir mobil. Ini luas banget ya teman-teman. Ini jangankan mobil Avanza, Pajero, ini Alphard juga muat ya teman-teman ya. Kalau bis sih nggak muat. Ini panjang ya, panjangnya itu 4,5 meter lebih ya, 4,5 meter lebih nih. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk parkiran mobil teman-teman semua. Di sini udah pasti nggak nongol-nongol ke jalan lagi. Ya seperti ini. Lalu kita reviewnya untuk yang standar aja kali ya. Kalau yang itu kan unitnya nggak banyak, jadi kita review yang bentuknya standar kayak gini ya teman-teman. Nah ini dari sini ya, dari ini pembatas ya, ini pembatas, dan yang ini pembatas antara rumah yang sebelah sini dan rumah yang sebelah sini teman-teman. Nah di sini ada taman kecil di bagian depan rumah. Ini carportnya tadi 4,5 meter lebih. Terus ini ada taman kecilnya itu. Taman kecilnya ini lumayan teman-teman. Ini luasnya, taman kecilnya ini 2,2 meter. Panjangnya 2,5 meter. Ya. Lumayan. Lumayan ya teman-teman. Ini panjangnya 3,5 meter ya. Jadi lebarnya 2,2, panjangnya 3 meter. Tamannya ini bisa teman-teman gunakan ya, apalah nanti ya, bisa digunakan sebagai nanam-nanam boleh, atau buat yang lain juga boleh. Lalu kalau kita lihat bagian tampak depannya seperti ini teman-teman. Nah ini bagian depannya ya teman-teman. Ini desain terbaru ya dari Pesona Karuypan. Ini seperti 2 lantai, namun rumah ini 1 lantai teman-teman. Jadi sangat tinggi sekali ya untuk plafonnya. Bentuknya juga bentuk terbaru ya, kekinian banget ya desainnya seperti ini. Nah bisa teman-teman lihat. Sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat dulu bagian luarnya ya teman-teman. Ini ada ikonnya di sini, ada balkonnya ya teman-teman, dimana nanti ini akan ditambah dengan kanopi untuk penutup garasinya teman-teman. Di sini menggunakan batu granit ya, dengan motif batu alam seperti ini. Ini ada kabel, kayaknya nanti akan dipasang lampu ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke. Terus untuk tampak depan yang berbatasan langsung dengan carport, ini ada jendela yang menggunakan frame aluminium. Ini besar banget ya teman-teman. Tuh. Jadi menambah kesan mewahnya teman-teman. Lalu ini kayu ya. Ini sengaja dipakai menggunakan kayu seperti ini. Bukan keramik ya, bukan keramik ataupun bukan granit yang motif kayu, memangnya kayu beneran. Nih. Seperti ini teman-teman. Lalu di bagian depan ini juga ada speed tank ya teman-teman. Speed tank ini ada di depan sini, di carport ya teman-teman. Jadi speed tank ini udah siap digunakan. Untuk rumah komersil ini udah gede ya, speed tanknya udah siap digunakan. Dan ini ada lubangnya, nanti apabila ke depan dalam jangka panjang misalnya penuh, bisa disedot melalui lubang tersebut. Lalu kalau kita masuk, nah ini ada yang beda nih teman-teman, yang membedakan rumah komersil yang sebelumnya dengan yang saat ini. Ini rumah ya teman-teman, ini rumah tapi pintunya itu nggak terlihat dari sini teman-teman. Dari tampak depan pun nggak kelihatan ada pintunya ya. Nah pintunya ketika kita masuk ke sini, belok kanan ya, ini ada lorong seperti ini. Nah kita baru ketemu pintu gitu ya teman-teman. Ini adalah kamar ya, ini kamar utama, ini besar banget kamarnya.
Lalu sebelum kita masuk ke dalam sebelah sana, di sini ada space. Mungkin ini diperuntukkan untuk taman ya, karena ini outdoor ya. Atasnya ini outdoor seperti ini. Jadi ini mungkin diperuntukkan untuk taman ya. Tamannya ini bagus teman-teman. Tamannya ini seperti ini. Nanti bisa diisi tanah, bisa di tanam-tanamin ya pepohonan yang ringan seperti itu ya teman-teman. Oke, sebenarnya ini buat santai juga bisa. Misalnya ada meja kecil, ditaruh kursi, bisa buat nyantai. Misalnya buat teman-teman yang merokok mungkin bisa untuk dijadikan tempat ruang merokok di sini ya teman-teman. Karena ini outdoor jadi aman ya buat merokok. Lalu kita langsung masuk aja. Ketika kita masuk dari pintu utamanya, pintu depan, di sini ada satu jendela. Ini panjang banget ya, menggunakan frame aluminium ya. Ini kusen-kusennya aluminium semua. Ini jendelanya udah dipasang, tapi untuk pintunya ini belum ya teman-teman. Dan ini ketika kita masuk kita ketemu dengan ruang tamu. Nah, ruang tamunya ini kalau kita lihat ke atas langsung, plafonnya ini ada motif dropnya seperti ini ya teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman kreatif nanti bisa dipasang lampu ya pinggirnya, bagus banget. Nah, di sini sudah ada instalasi listriknya. Ini buat saklar dan stop kontak sudah tinggal dipasang, karena memang rumah ini belum selesai ya teman-teman, jadi belum 100% udah dipasang semua. Nah, ini ruang tamunya ini juga gede banget teman-teman. Ruang tamunya ini di sini kalau kita lihat ini gede banget ya teman-teman, ini gede banget. Ruang tamunya ini ada perbatasan dengan, nah jadi kalau misalnya nih tata letak untuk kamar mandinya sebelah sini teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada tamu nih mau ke kamar mandi, ini simpel banget tempatnya di sini ya. Jadi kita nggak merasa nggak enak itu ya, karena kamar mandinya ke dalam, terlalu ke dalam dan melalui lorong-lorong itu kan nggak enak ya. Jadi kalau misalnya kalau kamar mandinya di sini itu pas lah ya. Jadi ada tamu di sini, nanti ada misalnya ada sofa, terus ada meja, tiba-tiba ada teman-teman bapak ibu semuanya yang lagi main ke sini mau kamar mandi, simpel ya, hanya di sini. Nah, jadi ini akses ini gampang banget juga. Untuk kamar utamanya juga, kalau mau ke kamar mandi ya tinggal keluar sedikit langsung kamar mandi, terus kamar kedua keluar sedikit langsung ke kamar mandi seperti ini. Oke, lalu kalau kita lihat ruang tamunya ini panjangnya ya teman-teman, panjang dari sini, panjang dari pintu ya, tembok pintu ini ke belakang sana, ke tembok belakang situ, itu panjangnya itu 4 meter lebih ya, 4 meteran ya. Kalau kita ukur dari ubin granit ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada lebihan sedikit ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini 4 meter lebih sedikit, lalu lebarnya 3 meter. Nah, ini jadi bagi dua ya teman-teman. Ini dari tembok sebelah sini ke tembok sebelah sini itu 3 meter. Ya, untuk tingginya jangan diraguin lagi ya. Tinggi dari lantai sampai plafon ini tinggi banget ya. 3,5 meter lebih. Nih teman-teman, bisa teman-teman lihat ya, tinggi banget. Ini kalau mau pasang lampu nanti ya harus pakai tangga ya, nggak bisa pakai kursi lagi. Terus listnya juga udah list kekinian ya ini. Ini menggunakan list seperti ini, rapi deh. Oke, kita ruang tamu udah, kita coba kamar utama. Kamar utamanya teman-teman, kalau misalnya teman-teman dari pintu utama masuk, set, ketemu ruang tamu, belok kiri, lalu set. Nah, ini ada kamar utamanya ya teman-teman. Dan kamar utamanya ini saat kita masuk langsung terlihat itu tuh, terlihat ventilasi. Ventilasi benar, tapi bukan ventilasi udara, ventilasi cahaya atau ventilasi cahaya betul. Jadi itu nggak ada lubang ya teman-teman. Di situ rapat oleh kaca ya. Dan ventilasi udaranya ini yang di atas
yang di atas jendela ini ya teman-teman, ini ada lubang kecil ini. Dan memang untuk rumah ini itu desainnya menggunakan AC ya teman-teman, jadi harus rapat seperti itu ya. Jadi untuk kalau misalnya pakai AC dinginnya awet gitu, jadi nggak hilang. Lalu untuk kamar ini sudah dilengkapi oleh ini teman-teman, ini colokan AC atau kabel yang nantinya apabila teman-teman akan pasang AC tinggal pasang aja colokan di sana, udah jadi ya teman-teman. Paling tinggal masang instalasinya itunya selang-selangnya gitu. Lalu di sini juga kalau kita lihat ini plafonnya untuk yang di kamar nggak di drop ya, ini flat aja seperti ini, flat. Lalu ini di pintu juga ada ventilasi udaranya kecil seperti ini teman-teman ya. Terus di sini ada stop kontak dan saklar nanti. Ini juga ada stop kontaknya nanti. Banyak ya, jadi teman-teman kalau yang suka meletakkan komputer di kamar ataupun buat ngecas itu udah nggak bingung-bingung lagi ya teman-teman. Oke, ini lebarnya sekarang ya. Lebar untuk kamar utama ini lebar banget ya teman-teman. Jadi ini lebar ya, bukan panjang. Kalau lebar ini panjang, gimana? Lebar ya. Lebarnya ini gede banget teman-teman. Ini lebarnya ini bisa hampir 4 meter sih. Ini 3,80 meter teman-teman. Dari ujung sana ke ujung sebelah sini lebarnya ya teman-teman, lebarnya ini 3,80 meter. Lalu panjangnya dari depan ke sini itu panjangnya itu hanya 3,20 meter. 3,20 meter ya teman-teman. Kalau kita ukur ubin 1, 2, 3, 4, 5. Ada sisa-sisa sedikit gitu. Dan lantainya juga ini udah menggunakan granit, dan di setiap pinggirnya itu dipasang plan seperti ini ya teman-teman. Ada plannya sehingga nanti kalau teman-teman ngepel lantai dia nggak ngotorin dinding. Fungsinya seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung lihat ke kamar kedua. Posisinya seperti ini ya. Ini kamar pertama, ada kamar mandi, kamar keduanya di sini. Oke, untuk kamar keduanya di sini pada saat kita masuk kita langsung diperlihatkan oleh itu ya, jendela yang besar ya. Bagus banget, ini jendelanya gede banget. Ini kalau bikin tralis ya lumayan ya, gede juga ini tralisnya. Nah, di pintu atasnya ada ventilasi udara ya teman-teman, ada bolongnya kecil ini di atas. Ini sudah dipasang frame-nya ataupun kusennya menggunakan aluminium. Jadi semua rumah komersil di Pesona Kahuripan ini menggunakan frame-nya atau kusennya kusen aluminium ya teman-teman. Oke, kita langsung aja lihat. Ini luasnya, kita bahas luas dulu ya. Luas kamar kedua ini memang lebih kecil dibandingkan dengan kamar yang pertama tadi ya teman-teman. Ini lebih kecil. Ini biasanya digunakan untuk kamar anak sih ya teman-teman. Ini panjangnya ini 2,5 meter teman-teman. Terus lebarnya ini 3 meter. Sama kayak rumah subsidi ya. Rumah subsidi juga sama. Untuk kamar keduanya itu 2,5 kali 3 meter. Sama seperti ini ya teman-teman. Dan lantainya sudah menggunakan granit. Semua sisi-sisi di dinding bagian bawah itu dipasang plan. Ya, yang di paling bawah, dinding paling bawah ini menggunakan plan seperti ini. Ini mempercantik dinding dan lantai gitu teman-teman. Ini memang belum selesai ya, jadi masih banyak kotoran-kotoran yang nempel di situ. Terus saklar dan colokan stop kontak ini belum dipasang. Lampunya pun belum ada, tuh masih polos ya, belum dibolongin. Seperti ini. Kita lihat dari tampak bagian dalamnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau mau ke kamar mandi tinggal keluar langsung sebelah kanan kamar mandi. Nah nanti sebelum ke kamar mandi kita lihat dulu viewnya apabila teman-teman berada di kamar kedua ini. Nah kamar kedua ini karena ada jendelanya yang besar banget seperti ini, jadi di belakang untuk tipe 50 ini ada tanah kosong lagi ya, masih ada kelebihan tanah di belakang ini. Bisa teman-teman jadikan apa aja, mau dijadikan taman, mungkin buat main anak-anak ya, apa aja deh, bebas ya. Nah di sini ada balkon ya di belakang, ini kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman pagi-pagi nih baru bangun tidur, kalau posisi rumah teman-teman ini di belakangnya ini nggak ditutup,
ataupun nggak dikasih penghalang, ini teman-teman bisa melihat matahari ya. Enak nih tuh, masuk tuh mataharinya ya teman-teman. Nah seperti itu ya, pokoknya kalau udah dibuat taman itu enak lihat dari belakang. Oke, kita kamar kedua udah, lalu sekalian kita review untuk kamar mandinya. Nah kamar mandinya atau toiletnya di sini teman-teman. Nah kita tutup dulu ya. Ini ada pintunya menggunakan pintu kamar mandi ya. Ini plastik ya. Seperti ini, bahannya plastik. Ya standarnya seperti ini. Ya kalau misalnya teman-teman kurang puas pengen menggunakan pintu kamar mandi aluminium, teman-teman bisa ganti sendiri ya teman-teman. Tapi untuk standarnya kita menggunakan pintu plastik seperti ini. Nah di sini ada stop kontak juga. Lalu kita lihat bagian dalamnya. Untuk plafonnya sih nggak setinggi rumahnya, tapi udah cukup ya teman-teman. Ini ada lubangnya juga apabila teman-teman mau naik ke atas ya. Ini bisa lewat sini. Jadi teman-teman kalau teman-teman udah naik ke sini bisa akses ke sini, ke atas ini ya apa namanya, atas plafon ya. Ini bisa lewatnya sini teman-teman kalau mau naik ke atas menggunakan tangga ya. Lalu untuk dindingnya ini udah full keramik ya, warna putih, full sampai atas, full sampai plafon ya teman-teman. Seperti ini warna putih, dan di sini ada absen keramik yang motif batu alam seperti ini. Ya cocok buat di kamar mandi seperti ini. Lalu nanti klosetnya kloset jongkok ya teman-teman. Kloset duduk maaf. Menggunakan kloset duduk yang saat ini belum dipasang. Ini udah ada paralonnya, tapi untuk kloset duduknya belum dipasang. Nah di sini nanti ada jalur air ya, jalur air yang nantinya akan dipasang di toilet dan juga mungkin keran untuk cuci gitu ya. Terus ini ada lubang pembuangan. Nah jadi lubang pembuangan air ini di luar kloset, ini pembuangannya beda ya. Kalau yang kloset ini buangnya di spit tank. Kalau yang ini air kotor habis kita mandi gitu ya, ini nanti keluarnya ke got ya, got di depan. Jadi beda ya, beda jalurnya seperti itu. Oke, kita langsung lihat ke belakang ya. Ini kalau kita dari ruang tamu ke belakang, di sini ada balkon ya, ada kanopi seperti ini. Ini bisa buat santai. Lalu kalau kita lihat sebelah kanan ini nanti ada dapur ya, meja dapur seperti ini. Meja dapur, nanti ada kitchen setnya di sini, ada kitchen setnya, terus ada saklar di sini belum dipasang. Untuk di bawahnya nanti tempat meletakkan mesin air ya, ini belum dipasang mesin airnya. Tuh lubang-lubang pipa pembuangannya udah dipasang, untuk kerannya juga udah. Untuk bagian belakangnya masih ada tanah kosong seperti ini teman-teman. Lalu untuk sumurnya di mana Mas Ju? Ini sumurnya nih. Ini sumurnya di belakang. Nah sumur ini kalau komersil siap pakai, tapi kalau teman-teman masih merasa kurang puas boleh kalau mau didalemin lagi ya. Tapi yang jelas kalau rumah komersil ini tinggal pakai aja airnya. Udah ada airnya dan juga sudah ada torennya. Mana torennya ya? Gak kelihatan. Nanti teman-teman dapat tondon air ya, atau toren air. Udah dapat mesin airnya, pokoknya udah nyala gitu. Dan ini nanti ada NCB ya, NCB buat listriknya. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, Mas ucapkan terima kasih. Selanjutnya mungkin teman-teman apabila akan melihat fisiknya langsung, bisa langsung datang ke kantor pemasaran kita, datang ke proyek pembangunan kita, lihat ke Pesona Kahuripan 7 juga boleh. Nanti kita mau maju dulu, nanti akan maju antar lihat-lihat ke lokasinya ya teman-teman. Baik ya teman-teman, mungkin review untuk rumah komersial tipe 50 ini sampai di sini dulu teman-teman. Nanti selanjutnya Mas Ju akan buatkan video kembali terkait dengan progresnya. Kalau misalnya nanti udah jadi, Mas Ju buatkan reviewnya lagi ya. Semua fasilitas yang sudah dipasang nanti kalau udah jadi, udah finishing 100% akan Mas Ju buatkan video kembali. Dan nanti selanjutnya juga akan Mas Ju buatkan video-video selanjutnya tentang rumah komersil baik yang tipe 3660 dan juga di sana ada bangunan 2 lantai komersil tipe 60 ya. Namun untuk saat ini sih belum kelihatan bentuknya.
itu belum selesai. Kalau ini walaupun belum selesai namun udah terlihat rumahnya ya teman-teman. Namun yang itu masih mentah ya. Nanti Mas Ju buatkan video juga. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video Mas Ju. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang akan punya rumah baik subsidi, komersil. Nanti bisa hubungin Mas Ju. Nanti akan Mas Ju bantu untuk proses pengajuannya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.